Nah, tambah lagi saya waktu itu dapat kuliah apa ya, logoterapi. Logoterapi itu Bagian kalau dengan filsuf itu mendalam dan meluas cerita itu. kita yakin nggak masih punya resource tertentu yang bisa membuat kita itu bisa bertahan, melengkapi diri, saya ngomongnya begitu. Salam kenal Mas Sugeng, saya Aji Mas. Salam kenal, ini sekian Aji yang saya kenal, itu Aji yang keberapa? Iya. Aji itu nama pasaran. Aji, Agus. Nah, kalau Agus sama kalau saya kenal Agus tuh mungkin ada puluhan kali di kontak saya. Tapi kalau Sugeng sedikit Mas Sugeng. Jadi Memang agak vintage gitu, jadi vintage ya, betul betul. Nama Jawa banget gitu. Jawa, ya Jawa banget. Ada anak tuh muda tuh di kantor tuh, jadi namanya juga Sugeng. Saya udah mau pensiun, hati-hati membawa nama Sugeng, berat gitu. Iya iya. Ini saya tadi tuh ngecek LinkedIn-nya Mas Sugeng gitu. Itu saya langsung lihat ini ya, apa kan biasanya di bawah nama itu ada quote ya, ada apa tuh namanya, credo gitu. Credonya itu meaningfulness enthusiast. Wah, nanti kita ngobrol banyak soal itulah. Karena kemarin itu Kak D itu ngasih saya tugas tuh untuk interview Mas Sugeng soal shared values Mas Sugeng. Iya. Shared values. Nah, itu Juga lagi mengkampanyekan sebuah values juga, jadi saya teriak iya. terkait value yang akhir-akhir ini saya campaignkan ke generasi muda. Iya. Nah, ini menarik karena saya belajar values itu 10 tahun lalu, dan ternyata saya juga baru tahu values itu ada levelnya. Level itu maksudnya bukan yang lebih tinggi lebih baik, enggak, tapi semua orang itu mesti punya values di tiap level supaya jadi complete human being, katanya sih begitu gitu. Cuman saya masih dalam tahapan eksplorasi, dan mungkin sedikit perkenalan juga Mas Sugeng mengenai ZP gitu ya, karena saya juga baru bergabung dengan Mbak D. Jadi Mbak D itu yang ngajak saya gabung ke ZP. Jadi ZP sebelumnya bukan ngomongin values tuh Mas Sugeng. Jadi saya propose ke Mbak D, gimana kalau misalnya kita bawa values sebagai landasan berpikir kita nih. Nah, mungkin sekalian perkenalan juga mengenai values. Jadi values yang akan kita bahas itu share values Mas Sugeng itu ada di level 6 Mas Sugeng. Jadi ada 7 level sebetulnya. Gitu. Ada 7 level. Nah, terus kemudian tiap level itu menggambarkan kedewasaan seorang profesional atau sebuah organisasi, kurang lebih begitu. Jadi level 1 itu bicara tentang survival, jadi ngomongin tentang dapetin pendapatan gitu ya profit intinya gitu, bisa makan, bisa minum. Nah, ininya survival. Suffer ya, level 1 tuh ya. Ya, level 1 itu. Banyak itu suffer. penting, ya itu penting gitu. Untuk manusia kan pasti penting ya. Baseline banget gitu, survival banget. Level 2 itu relationship. Jadi ya kita terhubung dengan orang, membangun network gitu ya. Bahkan ya mungkin kalau kita dulu waktu masih muda ya pengen nikah, nah itu di level 2. Jadi memang itu kebutuhan afiliasi. Kalau dalam psikologi yang saya baca itu afiliasi. Kalau ya, yang satu itu rasa aman. Yes, betul. Jadi safety atau survival atau security ya kalau level 1 itu. Itu instinktif lah. Yes, level 3 itu ngomongin tentang performance atau kinerja. Jadi menunjukkan kita punya nilai lah di masyarakat gitu, punya value added. Nah, level 4 itu level transformasi gitu. Level transformasi itu kalau orang mulai galau, tadi saya dengar Mas Sugeng ngomong, wah dulu itu saya galau. Nah, itu tuh sebenarnya di level 4 tuh Mas Sugeng. Karena begitu ada galau, biasanya ada curiosity. Kenapa ya gue galau? Nah, di situ ada proses learning. Dan biasanya di level 4 itu seseorang itu bertumbuh gitu. Jadi dia punya new ideas, new knowledge, dan sebagainya. Nah, itu kemudian level 5 ngomongin tentang alignment. Share values itu bukan level 6, level 5. Jadi level 5 itu ngomongin alignment gitu, Mas Sugeng. Nah, kenapa share values jadi level 6 atau alignment? Karena ya memang
values itu mesti selaras tuh. Kalau di level personal kan selaras pikiran, perkataan, perbuatan ya masuk ini. Nah kalau di organisasi berarti selaras antara values pribadi dengan values organisasi. Nah jadi makanya saya menarik ketika saya lihat link ini Mas Sugeng, meaningfulness enthusiast gitu ya. Artinya seorang yang antusias terhadap pemaknaan atau kebermaknaan. Karena meaningfulness itu kan kata benda artinya kebermaknaan gitu ya. Kebermaknaan, betul. Yes. Mungkin boleh mulai dari situ mungkin Mas Sugeng. Kalau Mas Sugeng melihat kebermaknaan share values ini apa sih Mas Sugeng? Ya, point of view saya begini. Saya suka sanad gini, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi orang baik itu kan orang yang beri manfaat bagi orang lain. Lah, makna itu ya manfaat itu sebenarnya. Nah kalau belajar filsafat dulu itu ada istilah ontologis, pragmatis, aksiologis. Saya kerasunan filsafat waktu itu kuliah di sana. Jadi sesuatu ada itu kenapa ada gitu kan? Kenapa ada? Terus kalau ada terus untuk apa gitu kan? Untuk apa terus? Gimana cara pergunaannya? Kira-kira urutannya begitulah. Sesuatu itu ada. Untuk apa, terus gimana cara kepergunaannya itu. Hingga apa? Kecarut-marutan di dunia ini ya, maksudnya dalam artian manusia itu ya memang sudah menah sunatullah di sana, memang setan itu goda kita sehingga kita itu carut-marut, tapi kita kan punya pilihan itu gitu. Artinya bahwa ketika kita memahami bahwa sesuatu ada untuk apa, lalu karena saya juga belajar engineering, jadi saya tuh SMK-nya dulu teknik, jadi harus sesuai desainnya. Jadi dengan kita tahu sesuai desain kita didesain oleh Tuhan untuk apa sih gitu. Ketika kita bisa jawab, kita kembali ke jalan yang lurus itu. Misalkan itu bahwa bukankah kuciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku, itu kan desain awalnya kan seperti itu. Ketika orang mulai bengkok-bengkok itu mulai nggak beribadah gitu kan gitu. Nah, tambah lagi saya waktu itu dapat kuliah logoterapi itu kalau Viktor Frankl ya. Nah, Viktor Frankl itu saya berkesan banget itu ya. Bagaimana seorang Viktor Frankl di camp Nazi itu bisa lepas dari camp Nazi yang katanya kalau udah di camp konsentrasi itu ya keluarnya udah nggak hidup lah gitu kan. Sementara keluarganya kan pada meninggal. Kenapa dia bisa bertahan hidup ya? Karena dia memahami makna. Jadi seberapa jauh saya bisa bermakna di tempat yang sesulit apapun gitu. Gitu ceritanya Mas Haji. Iya. Wah, ini kalau udah ngomong sama filsuf itu, ini kemarin saya juga waktu di salah satu grup saya kan komen gitu ya. Terus ada teman saya dia nyaut, wah kalau ngomong filsafat tuh nggak beres-beres kan. Loh ya, emang benar. Soalnya kalau filsafat itu kan bukan cari jawaban, tapi justru apa ya, rasa cinta terhadap kebijaksanaan itu kan nggak mesti ada jawaban, ya tidak salah kan. Filosofos sebenarnya. Yes, filosofia. Jadi filosofia itu kan artinya mencintai kebijaksanaan. Kebaikan, kebijaksanaan gitu. Yes, betul. Dan itu tuh jadi kemarin tuh, oh iya benar juga ya, maksudnya orang itu kan bijaksana sesuai dengan jalur masing-masing gitu ya. Artinya orang ini dia merasa, oh saya mendapatkan kebijaksanaan. Buat orang lain ya enggak sih, karena dia nggak melalui itu kan proses. Jadi saya tuh tertarik banget nih dengan jalan hidupnya Mas Sugeng. Mungkin pertama kali milih shared values ini sebagai your core values itu Mas Sugeng. Kok milih shared values gitu? Apa sih kebermaknaannya shared values ini buat Mas Sugeng? Tadi milih profesi atau milih apa? Beberapa kajian yang saya ikuti itu gini, dan kemarin itu dapat jawaban lagi gitu. Ketika seseorang memuji Mbak D itu solver gitu ya, cakep gitu ya. Terus Mas Haji pegiat values gitu kan. Orang kalau dipuji itu kan bingung Mas, mau jawab apa gitu kan gitu. Ada sih jawaban pertama gitu dari guru saya yang lain.
alhamdulillah Allah takdirkan saya menjadi pegiat values. Alhamdulillah Allah takdirkan saya menjadi solver gitu, atau dan lain sebagainya. Lah kemarin saya waktu kajian sama Buya Yahya itu, walaupun lewat online aja, dia begini, jangan suka merebut ini apa, bukan mengiriin ya, dia contohkan ini nih, seorang pengusaha hebat mengirikan pahalanya ustadz gitu kan. Kenapa aku bilang ustadz? Saya kembali lagi tadi sebelum saya lanjutkan. Ketika sudah ngomong alhamdulillah saya ditakdirkan seperti ini, Allah takdirkan gitu ya. Saya kedua ini, saya ngomong bagi-bagi tugas. Mas Haji sebagai pegiat value, saya sebagai pekerja membantu pengusaha di perusahaan sehingga perusahaan itu bisa memberikan makna bagi banyak orang gitu. Atau Mbak D sebagai penambang bakat gitu ya. Nah, di situ juga gitu tuh Buya Yahya ngomong ini. Akhirnya pengusaha itu ceritanya mondok gitu kan. Nah, mondok udah tua kan susah gitu kan. Langsung bilang ini, Bapak nggak usah, kalau mau cari pahala yang lebih besar daripada ustadz, nggak usah jadi ustadz gitu kan itu. Cukup Bapak bikin pondok pesantren, kita urusin tuh ustadz yang ngajar itu sama banyak santrinya. Nah itu otomatis Bapak sudah ini nih, value-nya melebihi melebihi ustadz. Artinya apa? Tadi bagi tugas gitu. Nah dalam perjalanan, karena apa ya namanya tren kan suka bicara, dan kemudian kalau saya bicara itu menemukan makna-makna tertentu, termasuk saat ini saya sedang menemukan makna, saya kan di korporasi Mas, ketika korporasi itu sedang turun performanya, saya kan meyakini bahwa di dalam korporasi kan ada orang-orang dengan perilaku tertentu gitu. Nah, saya Pak ada beberapa value begini. Kita itu sebagai manusia, mau di organisasi atau di luar sih sebenarnya kan begini saja. Setiap kita punya inisiatif baik nih, Ada ketemu itu inisiatif baik. Tapi saya punya quote begini. Kita itu di dunia ini bagaimana sih bisa mewujudkan ketika ada inisiasi baik, itu segera menjadi kebaikan, menjadi sesuatu yang tangible, bisa diukur, bisa dilihat. Nah, kalau bahasanya di korporasi ya ngomong soal inisiatif, saya meyakini bahwa ketika kelompok organisasi anggotanya itu inisiatifnya kenceng gitu ya, si A itu ingin segera mewujudkan ini, habis selesai ini lagi, habis ini lagi, cepat tumbuhnya gitu. Karena apa? Ketika satu kerjaan belum selesai, kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Nah, ketika dipending, kita makin nggak tahu apa-apa kan gitu. Satu itu. Kedua, akhirnya inisiatif bermuara pada apa ya? Tadi malam mengenai, saya sedang membahas soal project juga di kantor. Jadi habis Lebaran saya mau ke daerah Berau terkait keteladanan gitu, ngomong pemimpin itu harus sebagai teladan dan sebagainya. Ya Mas, pasti Mas. Wah ini apa namanya, kalau dengan filsuf itu mendalam dan meluas cerita itu banyak sekali take away-nya ya. Apa tadi harus saling kembali dulu. Jadi mesti ditarik sedikit. Kalau enggak bablas tuh. Kalau enggak bablas tuh beloknya. Tapi menarik tuh tadi Mas Sugeng bilang soal keteladanan itu intinya adalah pengorbanan gitu ya. Pengorbanan itu kalau di values kami itu di level 7 Mas, sacrifice. Dan sacrifice itu selalu berbarengan dengan service gitu. Ya kalau service itu kalau bahasa Arabnya ibadah gitu, bahasa Arabnya ya, mengabdi saja. Just to serve gitu. Kalau teorinya ada buku servant leadership lah ya. Jadi dia sudah selesai dengan dirinya, artinya dia cuma kasih aja, ngasih gitu. Just giving gitu, tidak taking. Kalau taking itu masih di level 1, 2, 3 tuh, masih cari-cari materi dunia lah ya. Dalam bentuk uang, dalam bentuk jaringan atau network, dalam bentuk kinerja. Nah itu masih ngomongin taking gitu. Nah mungkin tadi buat teman-teman ZP yang tidak seluas overview tentang keagamaannya gitu ya, mungkin gini Mas, tadi saya mau cari titik ungkitnya di pengorbanan. Jadi orang yang punya teladan atau berketeladanan itu, dia harus
juga mau dan mampu untuk berkorban, kurang lebih gitulah ya. Iya. Nah, pertanyaannya tuh, ini korban ini, berkorban ini apakah cari-cari korban atau minta-minta ujian, ya Tuhan tolonglah turunkan ujian supaya saya jadi orang yang berketeladanan, atau gimana tuh ceritanya? Maknanya luas. Tadi kan Mas ngomong soal services gitu kan. Di services kalau yang saya pelajari ada teori klasik mengenai service leadership itu ada level unbelievable sama surprising gitu Pak. Atau nggak maunya lah inilah desire, surprising sama unbelievable. Bawahnya kan kriminal, basic, expected. Lah dari 6 level itu kira-kira service pelayanan mana yang memerlukan kita tuh berkorban? Pasti level desire, level surprises, level unbelievable. Sehingga apa? Tingkat tinggi pelayanan atau apapun itu selalu lekat dengan pengorbanan. Satu itu. Kedua, dalam sebuah, kalau saya mau ini menggrabbing, saya sekarang punya sebuah ini, kalau saya tampil mau motivasi atau mau inspirasi, ada 3 urutan. Jadi fun, happy, lesson learn, action. Bisa jadi dalam suatu atau atasan atau sedang briefing sesuatu, bisa jadi kita nggak bisa langsung action, tapi kita dapat lesson learn. Bisa jadi kita nggak dapat lesson learn, tapi kita bahagia. Bisa jadi kita nggak dapat bahagia, tapi kita dapat senang. Ya. Di antara pendekatan itu kadang-kadang saya begini, kan senyum, salam, sapa gitu kan. Di situ ada tanya apa kabar gitu kan. Saya tanya begini biasanya, karena ini di suasana kantor ada mesnya juga, saya bilang gini, hari ini sudah sarapan gitu kan. Sudah gitu kan. Sarapannya masak sendiri nggak? Enggak, ada catering, ada apa gitu. Alhamdulillah, tiba-tiba kok ada masakan di depan kita ya gitu. Oke, bangun pagi, mandi. Oke, mandi, masuk kamar mandi. Ada air? Ada. Kok air bisa mengalir ke situ ya? Siapa yang ngalirin gitu kan? Terus pakai sabun mandinya, sabun. Oh ya ada sabun. Sabunnya nggak bikin sendiri kan? Gitu. Dan lain sebagainya, kita tarik terus pakai baju. Nyuci sendiri nggak? Dicuciin sama laundry dan sebagainya. Ternyata kita hidup dari banyak pengorbanan orang lain. Ternyata kita banyak dilayani. Artis kita ini. Saya kembali ke ini. Mungkin itulah kali ya. Jadi kita itu nggak boleh memelihara sifat sombong. Karena apa? Ternyata kita dilayani gitu. Satu lagi Mas, cerita gini. Kalau saya bertanya ini, teman, kita ini sebagai karyawan atau taruhlah sebagai umat manusia gitu, sebenarnya senang berkorban atau dikorbani sih gitu. 100% they say about saya tuh suka berkorban gitu. Saya analogikan lagi, dalam Muslim ada Idul Raya Korban gitu kan. Ternyata ini saya pakai lagi. Ternyata orang yang berkorban itu simple. Belinya cuma kalau nggak kambing ya sapi gitu. Tapi yang dikorbani ribet. Beli bakaran sate, beli arengnya, beli kecapnya, beli bumbunya, ribet kan gitu. Artinya dengan begitu itu banyak karyawan tambang gitu. Di kelas itu yang berkomitmen. Kira-kira kalian kalau setiap tahun bisa berkorban 1 kambing itu bisa nggak sih? Hitung-hitungan gaji kalian aja. Oh bisa Pak. Berarti tinggal niatnya ya. Berarti kalau nggak korban berarti nggak niat kan gitu kan. And so on. Ini agak melebar. Cuman base-nya kenapa? Apa cari-cari korban atau apa? Sebenarnya bukan itu. Kita kalau menjadi manusia ultimate unggul, mau menempatkan dikorbani atau berkorban. Gitu. Memang ada beberapa dari umat Tuhan itu yang memang memerlukan pengorbanan orang lain, dikorbani. Tapi sebenarnya kalau kita ngomong psikologi Mas, teorinya apa? Sampai McClellan ya, kan need of power, need of affiliation, need of theory of needs and motivation. Need of achievement gitu ya. Kan orang nggak mau kelihatan lemah gitu kan.
Oke Mas, ini saya juga banyak sekali mendengar kalau misalnya sedang coaching gitu ya. Eh, Banyak sekali coach saya itu yang ngomong, wah saya udah berkorban banyak nih untuk perusahaan gitu, untuk organisasi saya gitu. Tapi kayaknya nggak sebanding nih dengan pengorbanan saya gitu. Nah itu apakah bisa disebut pengorbanan atau masih level transaksional? Itu transaksional, dan kalau dalam motivasi kerja itu kelasnya realistis. Jadi selalu apa ya, bisa dihitung. Kalau dihitung kan banyak orang bisa ngitung. Nah kalau kita sama-sama bisa ngitung kebanyakan orang, berarti kita orang rata-rata. Bahkan orang-orang yang kebanyakan sama gitu, belum situasi emosional kan gitu. Alih-alih kata itu ketika keluar memberi semangat, malah tambah lemes. Ya kan ketika keluar kalimat seperti itu nggak belajar, memang perlu diluruskan juga sebenarnya. Tapi sebagai coach kan bisa seperti itu, memang terus digali terus. Mengapa begitu, mengapa begini kan gitu. Kan kamu punya pilihan gitu ya. Kadang-kadang kita ngandelin sebenarnya kamu mau milih apa sih gitu. Lah, itu dia punya otoritas milih, tetapi nggak mau milih, maunya orang lain milihin. Kalau orang lain milihin salah, dia pikir bisa kembalikan ke orang lain itu. Iya. Atau mungkin gini, maksudnya karena kan begitu kita ngomongin apa ya, level of interaction tadi, ada yang transaksional atau yang realistis gitu ya, ada yang transformasional gitu ya. Jadi itu sudah ada timbal balik yang seimbang, di mana orang itu kemudian nggak ada lagi pertanyaan soal transaksi itu. Dan ada yang transcendental, yang di level service, sacrifice, sustainability itu gitu, yang ya udahlah gua mah kerja ibadah gitu kan, digaji nggak digaji nggak masalah gitu. Nah kalau misalnya gini, sudut pandangnya kan tadi kita dari sudut pandang sebagai seorang manajer ya, ke bawah gitu, jangan hitungan gitu, kerja mah ya ibadah memang gitu. Tapi kalau misalnya organisasinya bilang kamu tuh masuk ke sini tuh memang pengabdian gitu, jadi kalau misalnya kita telat bayar ya nggak apa-apa dong gitu. Nah itu gimana tuh Mas menyikapi ini dari sudut pandang organisasi lah, manajerial? Kalau organisasi itu kan kalau banyak orang, kembalikan ke SOP-nya dulu. SOP-nya ngomong apa gitu. Jadi level baseline-nya seperti itu. Misalkan gaji paling lambat 2 hari sebelum akhir, ya harus apa ya, kalau customer retention itu sebelum customer nanya kan kita jawab dulu, kita kasih tahu dulu. Orang sering gelisah kan nunggu jawaban gitu. Artinya apa? Kalau memang gaji itu terlambat, dikasih tahu jauh-jauh sebelumnya, kondisinya seperti ini kan. Ya, at least apa ya? Kita kadang-kadang itu kayaknya kita ngomong dalam kondisi normal, orang-orang udah ultimate, udah selesai dengan dirinya sendiri, di perusahaan juga udah selesai dengan dirinya sendiri. Tapi itu fakta dan realita memang harus kita lurusin. Ya, ini saya mau maju ke pertanyaan, kalau misalnya gini, perubahan atau transformasi kalau di bahasa kita di level 4 gitu ya, dari transaksional menjadi transcendental, dari yang taking menjadi giving gitu ya, dari yang egosentris menjadi yang ekosentris gitu kan, itu kan harus lewat fase transformasional tuh. Maksudnya apa sih prasyarat supaya orang itu tertransformasi dari yang tadinya egosentris, yang hanya mengambil, mencari duit, mencari materi, menjadi orang yang tercerahkan gitulah, enlightened gitu. Itu apa sih prasyaratnya kalau menurut Mas? Ambil saran dari mana nih? Saya dulu pernah baca buku Quantum Teaching apa Learning, zaman saya awal-awal dari belajar di trainer tuh. Di sana kalau orang ingin berubah atau satu perubahan itu biasanya kan ada kata-kata ambak, apa manfaatnya buat aku gitu. Nah, ketika sebuah value itu mau ditransformasikan, manajemen atau leader atau apa meyakinkan bahwa itu ada manfaatnya. Nah, manfaat kalau sekedar diri seseorang itu atau seorang kan sebenarnya maknanya sangat pendek ya. Sekarang manfaatnya bagaimana keberlangsungan gitu, keberlangsungan. Seseorang yang katakanlah nggak terlalu semangat di kantor gitu ya,
kantor gitu ya, atau di pekerjaannya, saya tanya, Mas, kalau kamu punya anak atau punya adik, kamu rekomendasi nggak masuk ke perusahaan kita? Oh, rekomendasi, Pak. Berarti apa? Sebenarnya perusahaan ini bagus, dia mau rekomendasi. Tapi kenapa dia nggak bersemangat? Berarti kan dia sedang bermasalah dengan dirinya sendiri. Ya. Artinya bahwa manfaatnya itu memang perlu dikampanyekan. Nah, apa manfaatnya supaya lebih luas? Kalau saya sering, karena saya termasuk muridnya Pak Jamil. Jadi istilah manfaat realistis atau manfaat emosional atau manfaat spiritual, dia ngomongnya begitu. Jadi realistis orang ya siapa lagi kerja dapat gaji, dapat imbalan, mungkin sama ya, dapat seragam, dapat apa. Tapi kalau makna emosional bisa jadi orang beda. Saya suka kalau mau merontokkan air mata seseorang begini. Saya mau kerja di sini, ini orang apa? Ingin bermanfaat untuk orang tua gitu. Tapi orang lain juga ngomong begitu. Coba pakai narasi yang lain. Saya bilang begini, saya ingin menggendong ibu saya tawaf atau sa'i di Mekah sana gitu. Itu langsung ambrol, Mas. Jebret gitu. Ternyata kena emosinya kena gitu. Atau saya ingin membangunkan kamar untuk orang tua saya yang sekelas bintang 4 atau apapun, sehingga apa? Atau saya ingin membuat daftar seorang dokter di Indonesia dan itu adalah adik saya dan saya berjuang untuk itu. Nah, itu udah level-level emosional dihantemin di sana, sehingga kalau tataran yang itu memang ya apa? Memang semoga transformasi itu lebih cepat. Di samping adalah kemana spiritual ya, kalau kita ngomong spiritual secara umum bahwa semoga Tuhan itu ridho gitu, ridho surga untuk saya dengan kerja di sini kan gitu kan. Itu udah melampaui lagi kan. Kalau ngomong kerja ibadah di agama apapun ya, semoga dengan saya kerja di PT X ini Tuhan ridho saya itu di surganya atau ridho dicintainya gitu. Kita yakin nggak masih punya resource tertentu yang bisa membuat kita itu bisa bertahan, melengkapi diri, saya ngomongnya begitu. Aset fisik, aset pikiran, aset hati gitu ya. Hati, pikiran, apalagi hati, pikiran, fisik gitu. Masih sehat, masih kan? Jadi yakin bisa untuk melengkapi hidup, bisa bisa dikontribusikan ke kehidupan lain, bisa. Contohnya apa? Contoh ini, saya senyum sama peserta itu. Saya senyum, kamu senyum kan? Dan saya kontribusi senyum untuk Anda. Artinya apa? Sekedar senyum, sekedar perhatian. Ada contoh-contoh. Ternyata soal perhatian itu keren sekali, Mas. Maksudnya apa? Banyak orang depresi, banyak orang bunuh diri ya karena memang kurang perhatian kadang-kadang di lingkungannya. Nah, narinya begitu, Mas. Jadi waktunya misalkan resource, kita punya resource lengkap, bisa untuk melengkapi diri, bisa dikontribusikan. Terus bagaimana lagi kurang kuat? Caranya lagi banyak contoh soal teknis cara, misalkan bagaimana itu lagi circle. Sekarang anak-anak saya suka ngomong circle, saya ngomongnya majelis, tapi anak Gen Z bisa menerjemahkan tuh ya. Kalau bahasa kalian apa ini kalau majelis? Circle ada 2, bisa jawab mereka. Circle positive vibes, circle toxic, siap jawab semua gitu. Siap jawab semua. Kalau bahasa kami itu majelis baik. Kalau kita nggak berbuat baik kita malu, kalau kita nggak belajar kita malu gitu, Mas. Ya. Wah, ini luar biasa nih, saya dapat inspirasi lagi dari Mas Sugeng karena statement Mas Sugeng tadi selaras dengan credo ZP, Mas Sugeng. Jadi organization doesn't transform, people do. Jadi organisasi itu ya tidak akan berubah kalau organisasinya tidak berubah gitu, tidak bertransformasi. Jadi memang titik ungkit atau tipping pointnya perubahan ya memang dari orang, dan orang itu memang perlu di touch spiritnya dulu tuh untuk dia menemukan makna. Ini hubungannya values atau nilai-nilai yang diharapkan dari saya ini, misalnya integrity lah, professionalism lah, itu memang harus dihubungkan dengan spiritnya itu ya, betul ya Mas ya, sehingga dia itu menjadi aware gitu. Oh iya, ternyata ini jadi penting. Apalagi kata-kata apa tadi? Integrity, apalagi? Professionalism.
Itu kan harmoni. sesuatu yang sering melintas di kepala kita, Mas. Iya betul. Kalau kita nggak nemuin makna, itu overuse. Yes, Kalau yes. nggak overuse, orang nggak mau dengerin itu. Nggak ada maknanya itu. Nggak ada anchor-nya itu. Nggak ada anchor-nya. Ya, makna-makna itu yang membawa leader kan. Dengan apa tadi? Keteladanan melalui pengorbanan. Nggak banyak loh, Mas, saya perhatikan itu nggak banyak. Kadang-kadang inilah, kita WA ke atasan yang lebih tinggi itu. Harapannya kan dibalas cepat dan banyak kalimat. Gitu. Tapi mereka nggak punya waktu itu. Ya, terima kasih sama-sama gitu. Jadi apa? Alih-alih nanyakan kabar atau apalah. Nanyakan kabar itu kurang apa? Nanyakan kabar itu kan perhatian. Ya, saya suka contoh ini. Kapan terakhir orang nanyain kabarmu? Lama nggak ada yang nanyain kabar saya. Sedihnya hidupmu. Tapi kamu kan nggak perlu menunggu kabar, menunggu kabar. Hidup kita itu bukan untuk ditanyain kabar kita. Tapi tugas hidup kita itulah nanyain kabar seseorang. Oke, sekarang saya tanyain. Kapan terakhir kamu nanyain kabar seseorang? Bingung jawab. Nggak pernah juga ya. Nah, sekarang makanya kampanyekan itu senyum, salam sapa. Karena apa? Di dalam senyum, salam sapa itu untuk orang-orang terdekat pasti kita nanyain kabar. Halo, apa kabar? Gitu kan. Oh baik, alhamdulillah, dan terus. Yes. Ini betul banget sih, Mas. Saya tuh pernah dapat seorang leader yang saya tuh mungkin bahasanya saya rela mati untuk dia. Padahal dia tuh ya mungkin dari sisi apa ya? Ya mungkin istimewanya adalah dia itu ingat ulang tahun saya, ulang tahun istri saya, ulang tahun anak saya gitu. Dan hampir tiap tahun tuh ada 4 WA tuh masuk ke saya tuh. Selamat ulang tahun Haji, selamat ulang tahun ini untuk ini gitu. Dan itu kan kayak semacam apa ya? Anchoring tadi tuh, Mas, terhadap keteladanan seorang leader, gimana kemudian kita menilai values-valuesnya dia kan. Wah, kalau leader saya begini, saya harus juga ikut valuesnya dia dong. Gitu. Jadi betul banget tuh, Mas Sugeng. Saya makanya walaupun kita melencengnya beloknya agak jauh nih, ngomongin dari share values, terus kemudian kita ngomong ke keteladanan, pengorbanan, tapi sebetulnya nyambung juga sebetulnya gitu. Dan saya juga menemukan titik tempuh gitu ya, atau jalur yang menghubungkan antara nilai shared values itu dengan keteladanan. Karena kalau tidak ada keteladanan, nggak mungkin tuh shared values itu dihidupi gitu. Menurut saya sih begitu gitu. Nah mungkin karena ini ya, Mas, waktunya juga kita dibatasi waktu. Mungkin Mas Sugeng boleh nggak kasih ke pendengarnya ZP, what is your life calling? What is your word of wisdom lah yang mungkin bisa bermanfaat untuk kita semua. Silakan, Mas Sugeng. Hidup ini memang kita berjuang terus untuk berteladan. Nah, tapi kuncinya adalah memang pengorbanan. Karena kita lahir di dunia ini pengorbanan banyak orang. Bahkan kita bisa menjadi orang-orang yang beradab dulu juga pengorbanan Rasul-Rasul sebelum kita. Intinya milikilah mindset berkorban. Karena ketika kita ditanya pilih dikorbani atau berkorban, pasti kita milih berkorban. Dan itulah mengapa kalau kita telusuri bahwa pada dasarnya memang kita hadir di pengorbanan dari banyak orang di sekitar kita. Jadi kita akan salah kalau tidak memiliki mindset pengorbanan. Itu, Mas. Luar biasa. Sekali lagi terima kasih, Mas Sugeng, untuk waktu. Sama-sama, Mas Haji. Senang ketemu dengan Mas Haji. Semoga nanti kapan-kapan kita ini lagi ya, taping lagi nih dengan topik yang berbeda. Insya Allah ya. Masya Allah, luar biasa.